umum diberikan kesempatan untuk menanggapi pembelaan yang telah saudara sampaikan pada persidangan sebelumnya dalam bentuk replik. Bagaimana penuntut umum sudah bisa dibacakan repliknya atau bagaimana? Siap, bisa dibacakan di sini. Baik, silakan dibacakan di dalam persidangan. Tanggapan mengenai dan rilis. 1. Konsultasi atau alasan pembelaan atau pledoi tersebut terdakwa terhadap analisa untuk setiap orang harus sebagai berikut. A. Sudah dalam ketentuan pidana dan undang-undang perbuatan ditujukan kepada kejahatan perorangan dan bukan kejahatan korporasi. Tanggapan. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan dalil penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan subjek hukum dalam ketentuan pidana dan undang-undang perbuatan hanya ditujukan kepada perorangan dan bukan terhadap korporasi. Hal ini didasarkan kepada undang-undang perbuatan itu sendiri yang mengakui korporasi sebagai subjek. Undang-undang perkebunan yang mengakui koperasi atau badan hukum sebagai subjek dapat ditarik dari pengertian pada ketentuan umum yang menyebutkan pelaku usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang merupakan badan hukum yang diberikan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. B. Penuntut umum salah menafsirkan undang-undang nomor 40 tahun 2000 tentang pasal terkait pertanggungjawaban direksi atau pengurus suatu perseroan. Tanggapan. Berdasarkan penjelasan kami pada huruf madi atas di mana korporasi dalam hal ini merupakan subjek undang-undang perkebunan direksi atau pengurus dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan selama korporasi semuanya. Pernyataan dari hukum yang menyatakan penasihat umum salah untuk menentukan terdakwa dan bagian sebagai direksi atau pengurus PT AD sementara undang-undang perkebunan tidak meliputi atau mengatur kejahatan korporasi itu adalah sangat keliru. Pasal 59 KUH pidana menentukan dengan jelas batasan pertanggungjawaban pidana direksi atau misalnya suatu badan hukum atau korporasi selaku pribadi. Tanggapan. Bahwa kami sangat sependapat dengan ulasan tersebut terdakwa dalam pledoinya pada halaman 42 yang menunjukkan pasal 59 KUHP. Hanya berlaku dalam pelanggaran bukan kejahatan dan apabila terdakwa dipertanggungjawabkan secara pribadi maka tidak diperkenankan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkebunan. Namun terdakwa tidak melakukan tindak pidana adalah selaku direktur yang keseharian di PT AD dan menjabat selaku sekretaris direktur, kemudian menjadi presiden yang perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama PT AD Plantation Industri yang bukan sebagai pribadi, maka terdakwa dapat bertanggungjawab sebagai pihak yang mengambil kebijakan, yang memberi perintah, dilakukan suatu perbuatan itu atau yang memimpin dilakukan suatu kegiatan yang peranan untuk dan atas nama PT AD Plantation Industri, sehingga terjadi suatu tindak pidana dalam hal ini melakukan suatu pidana perkebunan tanpa izin usaha perkebunan. D. Unsur setiap orang tidak terpenuhi mengingat terdakwa sebagai warga negara asing bukanlah sebagai sasaran norma dalam pasal 46 pasal undang-undang perkebunan. Tanggapan. Bahwa mengenai unsur pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut sebenarnya kami tidak akan menanggapi kembali, namun sekedar mengingatkan kembali apa yang telah kami uraikan dalam keputusan di mana sebagai pasal 17 undang-undang tentang perkebunan menyatakan tentang pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas negara tertentu atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki usaha perkebunan. Bahwa berdasarkan hal yang di atas yang dapat diajukan terdakwa dalam perkara ini adalah pelaku usaha perkebunan sebagaimana pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 2. Bahwa substansi atau alasan atau pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa terhadap analisa unsur dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas negara sebagai berikut. A. Lahan kebun KUHP desa Waduk Kecil merupakan milik masyarakat desa Waduk Kecil, bukan milik PT AD. Tanggapan. Bahwa kami sependapat dengan penasihat hukum terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan PT AD yang membangun dan mengelola kebun kelapa sawit di atas lahan PKP desa Waduk Kecil tersebut. Namun dengan titik berat unsur melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan bukan terletak kepada pemilikan melainkan pada kegiatan berupa peratanan, penanaman, pemanenan, perawatan, dan sortasi yang kesemuanya dilakukan oleh PT AD. B. Pengurusan perizinan lahan KKPA dari awalnya telah dilakukan oleh dan atas nama PKS untuk kepentingan masyarakat desa Waduk Kecil. C. PT AD sebagai kontraktor hanya sebatas membantu perusahaan perizinan pengurusan perizinan melakukan S terkait kebun KKPA desa Waduk Kecil. Tanggapan. Bahwa sebagaimana kami uraikan unsur tuntutan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, seharusnya pihak industri yang dalam ini dikelola oleh terdakwa dalam melakukan kerjasama dan kooperasi penelitian untuk pembangunan pengelolaan kebun kelapa KKPA Waduk Kecil tidak membiarkan begitu saja. Setiap usaha budidaya tanaman perkebunan dilakukan tanpa adanya izin usaha perkebunan, akan tetapi harus mengusut kembali kewajiban peraturan perundangan terkait dan izin melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan. D. Kegiatan pembangunan dan atau budidaya tanaman kebun KKPA desa Waduk Kecil
Kecil merupakan desakan masyarakat Desa Bandar Lampung untuk meningkatkan perekonomian mereka. Namun masyarakat tidak menginginkan tanah tersebut menjadi hak guna usaha. C. Kegiatan pembangunan kebun KPA Desa Bandar Lampung dicatat oleh PTAD untuk dan atas nama KOPNS. Tanggapan. Pada lembaga yang tersebut terdakwa menyatakan pembangunan kebun KPA di Bandar Lampung bukanlah merupakan tujuan dari PTAD karena lahan KPA bukan milik PTAD. Sehingga usaha unit tanaman perkebunan PTAD lahan KPA Bandar Lampung bukan usaha terencana. Dan program dengan matang oleh PTAD hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang ditemukan pada terdakwa. Kemudian yang fakta nomor 14 menyebutkan sebagai perusahaan yang memiliki IUP atau IUPB, PTAD berdasarkan ketentuan pasal 11 Permen nomor 26 yang diwajibkan membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas area kebun yang diusahakan perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut dapat dilakukan antara lain dilakukan melalui pola kredit hibah atau bagi hasil. Sehingga jelas kegiatan kerjasama pembangunan dan pengelolaan KPA Desa Bandar Lampung kecil tersebut adalah merupakan tujuan utama dan telah terprogram oleh PTAD dalam melaksanakan ketentuan pasal 11 tersebut. F. Pembangunan dan pengelolaan kebun KPA diketahui oleh pemerintah daerah setempat dan walaupun kebun KPA tidak memiliki IUP, namun kebun KPA masih diperbolehkan beroperasi hingga saat ini. G. Tidak dihentikannya kegiatan kebun KPA karena tidak dimiliki IUP oleh pemerintah daerah setempat merupakan alasan dasar pembenar dalam hukum pidana. Bahwa sejalan dengan undang tersebut terdakwa dalam pledoi dengan menurut pendapat ahli dari hukum menyebutkan ketentuan pidana dalam pasal 4 perkebun merupakan rumusan delik agar ditaati nomenklasi dan seterusnya. Apabila berdasarkan hukum administrasi tidak ada pemberhentian maka belum ada kesalahan di bidang administrasi dan untuk itu tidak perlu menggunakan hukum pidana terkait hal tersebut. Selain itu berdasarkan fakta persidangan dari barang bukti dan juga untuk persetujuan percadangan lahan maupun izin lokasi, berdasarkan ada jangka waktu untuk melanjutkan perusahaan izin tersebut namun kelanjutan perusahaan tersebut tidak dilakukan. Dan kegiatan usaha dalam pembangunan dilakukan PTAD di atas lahan KPA tersebut berjalan tanpa izin usaha perkebunan. Dengan kita menetapkan kesimpulan niat atau sengaja dan atau PTAD untuk yang sengaja melakukan kegiatan usaha dalam perkebunan telah terpenuhi dan terbukti. 3. Bahwa selanjutnya terkait materi punya nota pembelaan pada saat terdakwa dalam unsur tidak memiliki izin usaha perkebunan. Kami berkesimpulan unsur ini tetap terpenuhi dan terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang tidak pernah diterbitkan izin usaha perkebunan di atas harta KPA Bandar Lampung kecil dan kami menyatakan tanggapan kami terhadap unsur ini ada tetap pada putusan kami yang telah kami bacakan pada Selasa tanggal 8 Juli 2014. 4. Bahwa tanggapan kami terhadap substansi atau alasan pemanggilan terdakwa terhadap analisa unsur orang yang melakukan dan menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan sebagai rumusan pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai berikut. Bahwa berdasarkan analisa terhadap kaitan dan peran terdakwa satu sama lain yang telah kami uraikan dengan jelas dan lengkap. Namun kami akan menanggapi mengenai tanggung jawab terdakwa pada kegiatan perkebunan di Desa Bandar Lampung kecil dalam masa jabatan selaku direktur dan kesadarannya di PTAD PT Industri Menjabat selaku regional direktur yang perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama PTAD PT Industri yang merupakan badan hukum pendidikan menurut hukum Indonesia sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang melakukan kegiatan usaha unit tanaman perkebunan di atas lahan KPA sehingga sejalan dengan pendapat Khairul Huda. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum terdakwa, para penguji sidang yang kami hormati, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, di atas maka kami tim jasa memuat agar Ketua Majelis Hukum Pengadilan Negeri Pahlawan yang memeriksa dalam perkara ini memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima tanggapan tim jaksa penuntut atas nota pembelaan dari penasihat terdakwa. 2. Menolak dan mencampingkan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat terdakwa. 3. Menjatuhkan terdakwa Gotemeng sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada sidang hari Selasa tanggal 8 Juli 2014. Demikianlah replik jaksa penuntut dalam perkara terdakwa Gotemeng kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Selasa 12 Juli 2014. Kami serahkan kesimpulan yang bermajelis hakim yang mulia dengan harapan majelis hakim berkenan yang menerima dan melakukan dan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dasar umum saudara Ibu SH. Baik ya saudara terdakwa, saudara Gotemeng, tadi penuntut umum telah membacakan tanggapan atau di dalam hukum Indonesia disebut turlik terhadap nota pembelaan yang telah saudara sampaikan dalam persidangan sebelumnya terhadap
replik yang disampaikan tadi, saudara masih memiliki kesempatan untuk menanggapi sekali lagi dalam bentuk duplik terhadap yang disampaikan oleh penuntut umum tadi, ya. Dalam sekali menanggapi sebelum nanti kami akan memberikan pertimbangan menjatuhkan keputusan dalam perkara saudara. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah ingin menanggapi secara langsung atau menyerahkan kepada penasihat hukum saudara? Penasihat hukum. Baik, saudara penasihat hukum, bagaimana terhadap replik tadi? Apakah kamu ingin menanggapi dalam replik? Secara lisan di persidangan atau tertulis? Tertulis. Kapan mau ditanggapi? Apakah sama kayak persidangan tadi? Sama sekali persidangan pada sekarang. Sama ya? Baik. Demikian umumnya. Nah, terdakwa akan menanggapi dalam bentuk replik melalui penasihat hukumnya. Demikian ya. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menanggapi replik yang disampaikan oleh penuntut umum tadi dalam bentuk replik melalui penasihat hukumnya. Sidang ini dilanjut kembali besok pada hari Rabu tanggal 16 bulan Juli tahun 2014. Demikian ya. Saudara terdakwa kembali ke dalam tahanan atau ditahan